Sedikit informasi dari Auparian, tutorial cara mengganti bolam lampu depan Honda Beat tanpa bongkar tameng ya guys ya. Nah, di sini untuk lampu bawahnya modiar dan untuk lampu atasnya masih nyala tapi ownernya minta ganti, jadi langsung saja kita ganti. Cukup 2 menit saja untuk proses pergantian bolam lampu depan ya guys ya. Nah, caranya tinggal putar setirnya ke kiri, kemudian masukin tangan kita dari celah spakbor sama fender lumpurnya, kemudian sambil ditekan sambil diputar untuk pitingan lampunya ke arah kanan ya guys ya. Nah, atau searah jarum jam. Nah, ini untuk fittingan lampunya ini bukan yang original. Kalau yang original posisi topnya sebelah kiri untuk kabel masanya. Kemudian kalau sudah diganti yang KW, untuk posisi topnya berada di sebelah kanan. Nah, setelah kebuka lanjut kita ambil untuk bolam lampunya yang lama ya guys ya. Nah, ini untuk bolam lampunya yang lama mengalami hitam atau sudah kebakar ya guys ya. Setelah itu tinggal kita pasang untuk ke lampunya atau bolam lampunya. Nah, ini untuk ke posisi topnya ini atau tonjolan yang berada di lampunya itu harus lurus ke atas ya guys ya, atau posisi topnya berada di atas. Nah, kelihatan sekali di bagian reflektornya itu ada tonjolannya, harus diposisikan lurus sama tonjolan yang berada di bolam lampunya. Kemudian kita pasang kembali untuk fittingan lampunya, dan untuk topnya diingat-ingat ya guys ya pas posisi bongkar. Nah, kalau posisi masang kita putar ke kiri ya guys ya. Nah, setelah kepasang lanjut kita tes untuk ke lampunya guys, apakah sudah pas posisinya. Nah, ini sudah jarak dekat, jarak jauh sudah hidup semua ya guys ya. Nah, kalau Honda Beat begitu motor hidup lampunya langsung nyala ya guys ya. Nah, ini kita pasin dulu apakah tidak terjadi terbalik untuk jarak dekat sama jarak jauhnya. Dan ini sudah selesai ya guys ya. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mentutorialkan cara memperbaiki standar tengah yang mengalami berat ya guys ya. Nah, kata ownernya ini perempuan, kalau mau di standar tengah ini motornya ndak bisa kalau ndak 2 orang, karena posisinya untuk standar tengahnya ini sudah bengkok ya. Untuk pijakan kakinya ini sudah bengkok ke bawah ya guys ya. Nah, solusinya ini kita harus kembalikan ke posisi semula. Jarak antara kickstarter atau engkolannya sama pijakan standar tengahnya yaitu sekitar 2-3 cm ya guys ya. Ini sudah terlalu jauh. Nah, caranya tinggal kita pakein pipa ya, kita masukin pipa yang pas masuk ke dalam pijakan kakinya ini ya guys ya, atau pijakan standar tengahnya ini kurang besar untuk pipanya. Nah, kemudian nanti kita kasih bengkok ke atas ya guys ya. Nah, ini ada pipa knalpot bekas RE King, caranya kita bengkokin ke atas sampai nanti ketemu di posisi awalnya. Kemudian nanti kita lanjut proses pengelasan ya guys ya. Nah, ini kita bengkokin dulu untuk pijakan standar tengahnya biar posisinya kembali ke posisi semula ya guys ya. Nah, ini caranya begini ya, cukup simpel sekali. Tutorial cara memperbaiki kaki-kaki di bagian motor matic. Nah, jika kurang pas tinggal kita pukul lagi ya, kita kasih ke atas, kita kasih bengkok lagi ke atas sedikit ya, supaya nanti motornya kalau kita mau posisikan standar tengah itu tidak terlalu berat atau ringan. Caranya begini. Nah, ini kelihatan sekali ya karena retak di bagian pijakan standar tengahnya, makanya mengalami berat, karena untuk pijakan standar tengahnya ini mengalami bengkok ke bawah ya guys ya.
Oke, setelah posisinya pas, lanjut kita hidupin untuk motornya ya guys ya, karena kita mau melakukan pengelasan. Tapi kalau nggak mau ngidupin motornya, caranya tinggal kalian cabut saja untuk baterai atau akinya. Oke, ini kita las dulu, kita pakai las Ryu 9000 watt. Nah, kita posisikan untuk apinya yaitu 40 sampai 45 untuk besi pipa standar tengah ya guys ya. Lanjut kita las, dan jangan lupa motornya dikasih hidup dulu ya guys ya. Kalau ndak mau dikasih hidup, tinggal kalian cabut dulu akinya biar ndak terjadi hal yang tidak diinginkan ya guys ya. Oke, ini guys kita lakukan pengelasan dulu ya guys ya. Nah, ngelasnya juga pelan-pelan tapi pasti jangan sampai terjadi kebolongan. Nah, nanti kalau sudah bolong ada bahaya guys ya, nggak bakalan kuat untuk las-lasannya. Nah, sebelum melakukan pengelasan harus pakai safety dulu ya, terutama kacamata ya guys ya. Jangan sampai nggak memakai kacamata, nanti bisa fatal ya guys ya. Nah, setelah dikira cukup untuk las-lasannya, nanti tinggal kita tambahin besi di bagian luarnya saja ya guys ya. Kita tambahin besi plat supaya nanti tujuannya bisa menambah kekuatan pijakan standar tengahnya ya guys ya. Nah, ini kita las dulu dan harus dipastikan kuat ya guys ya. Kalau sudah dilas begini, kemudian kita tambahin besi lagi di bagian luarnya. Mau besi pelat, mau besi bulat, terserah. Mau pakai bekas baut 14 atau baut 12 juga, yang bekas-bekas saja ya guys ya, ndak usah baru, karena biar apa namanya itu hemat biaya ya guys ya. Kalau mau ganti standar tengah juga lumayan harganya guys, untuk yang original. Tapi untuk yang KW-KW ya bisalah pemakaian 2-3 bulan, nanti malah besinya ndak kuat ya guys ya. Kalau mau ganti standar tengah, usahakan ganti yang original saja ya guys ya. Oke, ini kita sesuaikan dulu dengan ketebalan platnya. Kita posisikan ke 60 ampere untuk apinya, karena kita mau belas plat besi plat untuk menambah kekuatan bagian standar tengahnya ya guys ya. Nah, tinggal di tag di bagian pangkalnya, kemudian di bagian ujung-ujungnya saja ya guys ya. Ndak usah las full, mau di las full juga boleh ya guys ya. Tapi kalau apa namanya, saran saya ya tinggal di tag saja ya guys ya. Yang penting ada yang megang untuk pijakan standar tengahnya guys. Oke, setelah ini nanti kita tes di mana apa namanya, keringanan untuk standar tengahnya, apakah masih berat, apakah masih membutuhkan 2 orang atau cukup 1 orang saja ya guys ya. Tapi kalau sudah begini, untuk posisi pijakan standar tengahnya sudah dipastikan ringan ya guys ya. Nah, jika kalian memiliki problem di bagian standar tengahnya berat, bisa kalian lihat jarak antara standar tengahnya sama kickstarternya, yaitu sekitar 2-3 cm saja. Kalau lebih dari itu sudah dipastikan untuk standar tengahnya pasti berat, karena untuk pijakan standar tengahnya ini mengalami bengkok ya guys ya. Oke, ini untuk standar tengahnya sudah selesai proses pengelasan ya guys ya. Tinggal kita matiin motornya, kemudian kita tes di mana untuk keringanan standar tengahnya pas kita mau kasih standar tengah ya guys ya. Oke guys, ini motornya sudah beres ya guys ya. Sudah ganti bolam lampu sama sudah servis di bagian standar tengahnya guys. Nah, ini kita tes berkali-kali sudah normal jaya. Oke guys, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau dikira video ini bermanfaat ya guys ya. Salam otomotif.